Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Sari Sukwawati, MPD. Saya Nisrina Fitriani Aulia Padilla. Di sini saya menjadi moderator di kelompok ini dan bersama teman-teman saya. Ada saya, Yasra Nika Wirawan, dengan NIM 2410162. Saya Deliana Nur Zahra dengan NIM 240101155. Saya Muhammad Rahmat dengan NIM 240101170. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang pengaruh penggunaan TikTok terhadap self-control remaja di Bandung dalam perspektif bimbingan dan konseling. Di materi yang pertama ini yang akan dibawakan yang akan dibacakan atau dipaparkan oleh Rahmat. Kepada Rahmat dipersilakan. Baik, terima kasih nih Sina. Yang pertama ada pendahuluan penggunaan media sosial di Indonesia, khususnya TikTok, sangat tinggi di kalangan remaja. Digunakan tidak hanya untuk hiburan, tetapi juga sebagai sarana ekspresi diri dan pencarian identitas sosial. Namun, penggunaan berlebihan dapat menurunkan self-control, mengganggu waktu belajar, dan memicu perilaku impulsif. Beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan negatif antara intensitas penggunaan TikTok dan kontrol diri remaja. Meski begitu, masih sedikit penelitian yang secara spesifik meneliti besarnya pengaruh TikTok terhadap self-control dalam konteks lokal tertentu, seperti Tanro Timur, Polewali, yang menunjukkan gejala menurunnya disiplin diri akibat penggunaan TikTok. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh TikTok terhadap self-control remaja di wilayah seperti Bandung. Baik, saya serahkan kembali kepada Nisrina. Dan untuk materi yang kedua yaitu rumusan masalah yang akan dipaparkan oleh Deliana. Pada Deliana dipersilakan. Baik, selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu ada bagaimana tingkat self-control remaja yang menggunakan TikTok secara aktif. Nah, di sini itu kita ingin memahami sejauh mana remaja yang aktif menggunakan TikTok memiliki kemampuan mengatur diri baik dalam hal waktu, emosi, maupun perilaku mereka. Dan yang kedua, ada bagaimana pengaruh penggunaan TikTok terhadap self-control remaja dalam perspektif bimbingan dan konseling. Nah, di sini itu fokus pada bagaimana TikTok mempengaruhi kontrol diri remaja dan bagaimana hal tersebut dapat ditangani melalui pendekatan dalam layanan BK. Dan selanjutnya ada tujuan penelitian yang akan dipaparkan oleh Deliana. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Kenapa penelitian ini dilakukan? Karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh, frekuensi, dan intensitas penggunaan TikTok terhadap self-control remaja, mengevaluasi dampaknya terhadap pengaturan perilaku, emosi, dan pengambilan keputusan, dan memberikan dasar strategis bagi layanan BK untuk membantu remaja menggunakan media sosial dengan sehat dan seimbang. Nah, dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya ingin mengetahui dampaknya, tapi juga memberikan solusi berbasis layanan BK.
Dan selanjutnya ada durasi dan motivasi penggunaan yang akan dipaparkan oleh Rahmat. Pada Rahmat dipersilakan. Mohon maaf, Rahmat, maka masih di mute. Yang pertama ada durasi dari penggunaan TikTok pada remaja di Bandung. Eh, Berdasarkan data yang dihimpun, remaja di Bandung menggunakan TikTok selama 2 hingga 5 jam mungkin per hari. Eh, Terus ada buat mencari hiburan, mencari inspirasi, mengikuti tren sosial. Hal ini sejalan dengan temuan dalam studi oleh Pradana dan Mulyadi pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa media sosial digunakan remaja sebagai pelarian dari kejenuhan dan sarana aktu aktualisasi diri. Terima kasih kepada Rahmat. Selanjutnya ada em, materi tentang, maaf ya Sar, slide-nya. Ada materi tentang dampak penggunaan TikTok terhadap emosi dan perilaku yang akan dipaparkan oleh Yasar. Kepada Yasar dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tentang dampak penggunaan TikTok terhadap emosi dan perilaku. Penggunaan yang berlebihan dapat memberikan dampak psikologis, di antaranya adalah yang pertama itu ada emosi tidak stabil, yang kedua kesulitan mengontrol waktu ya. Nah, emosi tidak stabil. Remaja menjadi mudah sedih, marah, atau cemas setelah melihat konten tertentu. Terus kalau misalkan kesulitan mengontrol waktu ya, paling kalau misalkan itu tentang scrolling ya sih, menyebabkan kesulitan berhenti meskipun sudah merasa lelah atau terganggu aktivitas lainnya. Nah, ini tuh dijelaskan fenomenanya oleh Laros 2003 dalam teori media habits yang menyebutkan bahwa penggunaan media berulang dan otomatis dapat mengganggu fungsi kontrol diri, terutama saat dilakukan tanpa kesadaran penuh. Dan selanjutnya ada strategi pengendalian diri yang akan dipresentasikan oleh saya sendiri juga. Strategi dan pengendalian diri, self control, itu beberapa strategi yang digunakan remaja. Upaya mengontrol diri dalam menggunakan TikTok, yaitu membuat jadwal penggunaan agar tidak melebihi batas. Biasanya kalau misalkan scrolling, scrolling dan menemukan konten-konten terbaru, sehingga dia tidak bisa untuk membatasi scrolling dia. Dan yang kedua ada menyibukkan diri dengan aktivitas lain, seperti olahraga atau belajar. Nah, ini sangat direkomendasikan kepada remaja yang tidak bisa mengontrol diri dalam menggunakan TikTok dan mengatur batasan layar melalui fitur aplikasi untuk mencegah eh, berlebihan. Seperti di TikTok kan ada fitur aplikasi agar tidak berlebihan untuk scrolling. Dan juga strategi ini penting mengingat menurut Baumeister 1994, self control adalah kemampuan untuk menunda gratifikasi dan mengarahkan perilaku ke arah tujuan jangka panjang yang dapat dilatih melalui kebiasaan pengendalian impuls.
dan pembahasan dan aplikasi dalam layanan bimbingan dan konseling, algoritma TikTok, dan gangguan self-control. Jadi, menurut Montag 2019, algoritma perform digital memperkuat behavioral reinforcement, yakni dorongan untuk mengulang perilaku dan menyenangkan scrolling tanpa kontrol penuh. TikTok ini dirancang dengan algoritma yang sangat personal, menampilkan konten berdasarkan minat pengguna yang disebut For Your Page. Hal ini menyebabkan pengguna terutama remaja terdorong untuk terus menonton tanpa sadar waktu yang dihabiskan. Dan kondisi ini memicu gejala seperti adiksi ringan terhadap media sosial, kesulitan mengatur waktu dan prioritas, dan menurunnya kemampuan kontrol diri dan fokus. Ya, remaja pada tahap ini belum memiliki kemampuan self-regulation yang matang, padahal masa remaja merupakan masa perkembangan emosi yang labil dan rentan terhadap pengaruh eksternal termasuk media digital. Kepada moderator, saya persilakan kembali. Terima kasih kepada Yasar. Terus selanjutnya ada materi tentang peran strategis bimbingan dan konseling yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Itu yang pertama ada mendorong literasi digital dan manajemen waktu. Guru BK memiliki peran untuk memberikan edukasi kepada siswa tentang literasi digital. Jadi, media sosial itu secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Dan juga dalam hal manajemen waktu, seperti mengatur durasi penggunaan TikTok agar tidak mengganggu kegiatan belajar, tidur, atau aktivitas sosial. Dan yang kedua ada edukasi regulasi emosi dan kontrol diri. Itu penggunaan TikTok seringkali dipengaruhi oleh kondisi emosional remaja, misalnya saat merasa bosan, cemas, atau stres. Di sini juga BK dapat mengajarkan atau berperan keterampilan regulasi emosi agar siswa melampiaskan emosi negatif dengan cara negatif di media sosial. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada pendampingan media sosial yang bijak. Sebagai pendamping dalam penggunaan media sosial, bukan sekedar pengawas. Dan juga pendamping ini mencakup membahas konten positif, tren yang sedang viral, serta mendorong siswa untuk menggunakan TikTok sebagai media kreatif dan edukatif. Dan yang selanjutnya ada saran, ada saran yang akan dipaparkan oleh Deliana. Selanjutnya ada saran. Berikut beberapa saran yang dapat dijadikan langkah konkret. Yang pertama itu bagi remaja. Nah, remaja sebagai pengguna aktif TikTok perlu meningkatkan kesadaran diri terhadap dampak negatif dari penggunaan media sosial secara berlebihan. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan itu antara lain mengatur waktu penggunaan, misalnya dengan menetapkan jam khusus bermain media sosial. Selanjutnya melakukan jeda digital atau digital detox secara berkala untuk mengurangi ketergantungan dan mengenali dan memahami emosi yang muncul saat menggunakan TikTok, seperti rasa cemas, iri, stres, agar bisa merespon dengan sehat. Yang kedua, bagi sekolah atau guru. Nah, sekolah dan guru BK memiliki peran penting di dalam mengedukasi dan mendampingi siswa. Nah, langkah konkret yang dapat diambil yaitu bisa memperkuat literasi digital, memberikan pemahaman yang benar tentang penggunaan media sosial secara bijak. Selanjutnya, menyediakan layanan BK yang adaptif, artinya layanan konseling harus menyesuaikan dengan tantangan digital di masa kini. Nah, yang ketiga, ada bagi peneliti selanjutnya.
Nah, penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti lain dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif secara lebih luas agar mendapatkan data yang lebih mendalam, menganalisis variabel lain seperti kelekatan digital, kecemasan sosial, atau pola komunikasi di dalam keluarga. Nah, tujuannya ini adalah agar bisa merancang intervensi yang lebih tepat dan menyeluruh dalam menangani dampak media sosial terhadap remaja. Dan yang terakhir ada simpulan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Simpulan di sini yaitu penggunaan TikTok memberikan dampak yang nyata terhadap kemampuan self-control remaja di Bandung. Durasi penggunaan yang panjang, algoritma yang adiktif, serta kurangnya kesadaran terhadap manajemen waktu dan emosi menyebabkan remaja rentan kehilangan kendali atas perilaku digitalnya. Meskipun beberapa remaja telah mencoba menerapkan strategi pengendalian diri, hal ini belum cukup tanpa adanya pendampingan profesional. Oleh karena itu, kolaborasi antara individu, sekolah, dan pihak lain sangat diperlukan untuk membangun ketahanan digital remaja. Terima kasih kepada Ibu Sari Sukawati, MPD, yang telah memberikan waktu untuk mendengarkan kami presentasi. Dan terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Saya akhiri presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.